Selamat pagi, Dokter Sahat. Apakah suara sudah terdengar, Dok? Selamat pagi. Izin saya buka dulu ya, Dok. Selamat pagi, rekan-rekan kandidat. Dan selamat pagi, Dokter Sahat Matondang Spesialis Radiologi Konsultan. Pada hari ini kita akan mendengarkan coaching abdomen dari Dokter Sahat. Kiranya partisipasi aktif dari para peserta, dan semoga kiranya coaching hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan membantu kesiapan kita dalam menjalani ujian kunci. Kepada Dokter Sahat, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya izin untuk tidak menghidupkan video ya, supaya signal yang saya pakai ini tidak terganggu untuk kita berdiskusi. Ya, saya dikasih waktu berapa lama ya? Sampai jam berapa nanti? 2 jam, Dokter, hingga jam 11. Sampai jam 11. Oke. Baik, saya diminta untuk memberikan sedikit review tentang kasus-kasus abdomen, ya. Dan tentunya akan banyak sekali kasus-kasus abdomen. Ini hanyalah sebagian kecil saja yang saya bagikan, dan para teman-teman di sini tentunya bisa mempelajari lebih dalam lagi, ya, lebih detail lagi. Ini hanyalah sebagai ilustrasi beberapa kasus yang mungkin nanti akan kita temui di lapangan. Saya juga sebagai panitia nanti ujian Kungkri yang nanti diselenggarakan di Malang. Jadi mungkin kita akan bertemu lagi di bulan Desember nanti. Saya mulai dari satu ilustrasi gambar. Nah, kita ini sekarang lagi berperang, ya, mau ujian kan, betul ya. Nanti kita akan diskusi ya. Kita nggak usah takut di sini untuk berdiskusi, supaya kita bisa tahu kira-kira apa yang selama ini kita pelajari itu sudah tersistematis atau tidak, gitu ya. Ya, dan pada waktu kita mau perang ini kan tergantung nih, kita mau bawa senapan beneran atau senapan yang nggak beneran, gitu ya. Kita mungkin yakin selama 4 tahun kita bawa senapan beneran, totonya sebenarnya kita pakai senapan kayu yang nggak bisa kita pakai buat nembak orang, gitu ya. Jadi di persiapan ujian ini paling tidak kita mereview apa yang sudah kita pelajari selama beberapa tahun ini, apakah sudah kita pahami secara sistematis, dan tentunya kita paling tidak sudah mengenal atau mengerti tentang prinsip-prinsip yang paling penting kita pegang dalam membaca foto radiologi. Karena tentunya kita nggak akan mungkin bisa menguasai semua, tapi prinsip-prinsip dasar yang harus kita ketahui. Pada contoh ini kasus pasien dengan kesulitan menelan, ya. Kira-kira ini jawabannya apa ya? Mungkin kita diskusi aja, nggak usah takut untuk berpendapat, ya. Dari Unpad atau dari mana, silakan, supaya kita dapat kasus lebih banyak. Jadi saya mohon peran serta aktifnya. Kalau kita lambat-lambat nanti mungkin kasusnya nggak banyak kita diskusi. Ya, ini siapa nih? Dari mana ya? Oh, dari Undip. Silakan dong.
Jadi ini akalasia esophagus yang kira-kira ini primer apa sekunder ya? Primer. Ya. Kira-kira boleh tahu kenapa ini primer? Yang bikin ini primer ini kira-kira apa ya? Ya, jadi kita tidak memikirkan ini primer, ini sekunder karena kita melihat foto ini bahwa distal dari esofagusnya masih smooth ya gitu ya. Kira-kira ada lagi nggak yang bisa bikin kita yakin bahwa ini bukan primer, bukan sekunder, selain tadi irregularitas. Ada lagi kira-kira? Ya susah ya kalau soal desain karena ya ini kayak gini kan masih mungkin beberapa orang secara subjektif mengatakan ini shoulder sign. Baik, tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan pelajari. Kira-kira kalau kita bandingkan dengan yang ini, ya kira-kira kalau kita bandingkan yang ini, apakah ini juga primer? Apakah ini sekunder? Izin dok, Ya, baik. pada gambar yang sebelah. Izin dok dari Unpad dok. Sama ya, pasien yang bukan pasien yang maksudnya dua pasien yang berbeda memang. Tapi iya dok. Pasien. Izin dok untuk gambar yang sebelah yang ini tampaknya stenosisnya lebih panjang dok dibandingkan yang sebelumnya, mungkin lebih dari 3 cm dan bentuknya juga permukaannya tampak lebih irregular dok. Kemungkinan yang ini karena sekunder suatu keganasan. Baik, ya tepat sekali. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang ini, ya, terus di bagian distal dari esofagus, kita melihat segmennya lebih panjang, ya, dan lebih irregular. Tidak seperti sebelumnya yang lebih pendek dan smooth. Dan memang kalau kita bilang panjang dan pendek, itu tentunya ada patokan, ya. Kapan kita mengatakan panjang, kapan kita mengatakan pendek, ya. Dan tapi yang penting juga yang saya mau tekankan di sini adalah pada waktu kita membaca suatu akalasia esophagus, ya, terutama di klasifikasi yang primer ini, kita harus menyampaikan bahwa apakah sudah terjadi yang namanya sigmoidisasi, ya, jadi yang namanya sigmoid esophagus. Jadi bentuknya sudah irregular begitu ya. Ya. Nah ini sudah kita katakan sudah terjadi sigmoid akalasia, bentuknya sudah irregular. Karena apa? Kalau sudah kita mengatakan adanya sigmoidisasi, tentunya bagian yang sigmoidisasi ini sudah tidak bisa lagi dipakai untuk berfungsi. Ya, karena kita tahu bahwa terapi dari akalasia esophagus selain dilakukan dilatasi dari bagian yang menyempit secara non-invasif, selain itu adalah terapinya adalah operasi, di mana terapi operasi biasanya dilakukan bila sudah terjadi adanya kelainan anatomikal pada bagian distal dari esophagus yang sudah mengalami sigmoidisasi. Ya, jadi itu yang Anda harus laporkan kepada klinisi. Baik, jadi ini kalau kita bandingkan antara benign versus malignant, bahwa yang namanya narrow segment itu biasanya lebih kurang dari 3,5, ya, sedangkan short segment lebih dari 3,5,
Dan kadang-kadang bagian yang mengalami dilatasi itu umumnya kalau lebih dari 4 cm kita harus pikirkan bahwa ini adalah suatu primary akalasia, ya. Dan kalau kita lakukan pemeriksaan CT scan, ya, kita harus melihat apakah ada penebalan pada distal esophagus, ya, yang mengalami akalasia tersebut. Dan bila penebalannya lebih dari 5 mm, Anda harus pikirkan bahwa ini adalah secondary akalasia esophagus. Karena ketebalan ini penting sekali kita ukur pada waktu pemeriksaan CT scan. Baik, pinter. Untuk kasus akalasia, kita lanjutkan pada kasus berikut. Ini kira-kira sakitnya apa ya? Silakan. Pasien datang dengan kesulitan makan. Mungkin tadi dari Undip, selanjutnya dari universitas lainnya. UGM, mungkin UGM bisa kasih masukan. Apa yang kita lihat di sini? Ada penebalan, ya. Penebalan. Penebalan di daerah mana? Nggak apa-apa, saya tanya dan saya jawab sendiri. Gastroesophageal junction, dokter. Jadi di distal esophagus, ya. Ini distal esophagus. Kita lihat ada penebalan di distal esophagus, kemudian pada EGJ, dan ini kita lihat, kita mesti ukur penebalan. Ya. Saya tadi katakan bahwa penebalan lebih dari 5 mili harus dipikirkan suatu proses bukan primary, ya, tapi secondary. Ya, jadi ini memang kalau kita lihat selain ada penebalan di distal esophagus yang meluas sampai EGJ, ya. Dan saya mau tekankan baik, ini adalah suatu tumor. Saya mau tekankan lagi, kalau kita ketemu tumor EGJ ini, kita harus melakukan yang namanya pengukuran, ya, dari EGJ ini 2 cm atau sampai 5 cm di bawah EGJ, apa sudah mengenai kardia ataukah 1 sampai 5 cm di atas EGJ, karena ini akan menentukan tipe dari tumor EGJ, ya. Dan yang paling penting juga dalam menentukan apakah ada tidaknya invasi, baik itu invasi aorta maupun invasi tracheobronchial. Jadi kalau kita kasus lihat ini adalah tumor yang sudah menginvasi tracheobronchial, dan ini kita bilang adalah yang sudah menginvasi aortic invasion, tetapi karena kurang dari 90, kita masih memikirkan suspected aortic invasion. Jadi ini yang saya mau tekankan lagi pada waktu kita ketemu suatu dilatasi dari esophagus di bagian proksimalnya yang penyebabnya karena tumor, bila nanti dilakukan pemeriksaan CT scan, ya jelas di ini merupakan tumor EGJ. Silakan, ini ada pasien datang dengan keluhan susah sindrom dispepsi. Silakan. Mungkin tadi dari GM sudah, selanjutnya dari Udayana. Silakan.
Selamat pagi, dokter. Jadi, Izin dok, ini pemeriksaannya pemeriksaan kontras OMD. Di sini tampak kontras mengisi bagian gaster mulai dari fundus hingga ke daerah pilorus dan memasuki daerah duodenum pars 2, bulbus duodenum pars 2 hingga ke bagian pars 3 distalnya dok. Di sini tampak gambaran suatu ulcer pada daerah kurvatura yang mayor berukuran sekian kali sekian. Di sini tampak gambaran Hampton's line positif disertai dengan daerah tepinya masih smooth dokter. Sehingga untuk pasien ini mungkin dikesankan dengan benign gastric ulcer dokter. Terima kasih. baik. Jadi kalau kita lihat secara detail, apa yang kita lihat di sini itu ada filling defect, ya, filling defect, ya, disertai dengan gambaran ulkus. Jadi kalau kita menemukan adanya filling defect dengan ulkus, jangan kita pikirkan bahwa ini adalah benign, ya, ini adalah ulkus malignan, ya, karena yang terlihat di sini adanya satu temuan yang perlu dipikirkan suatu malignansi adalah adanya filling defect. Begitu juga dilihat dari lokasinya yang memang berada pada kurvatura mayor, itu harus dicurigai bahwa ini adalah suatu malignansi. Ya, jadi ini adalah malignansi ulcer. Berbeda dengan ini kira-kira apa nih? Kita tahu bahwa ulkus itu umumnya kita akan ambil dari beberapa proyeksi, ya. Proyeksi yang di nomor 3 ini adalah proyeksi yang in profile, sedangkan di nomor 4 adalah proyeksi in face. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan OMD ini, jangan lupa kita mengambil beberapa proyeksi. Ini kira-kira apa ya? Jinak atau ganas? Mungkin dokter tadi siapa ya namanya? Dokter Bagus dok. Ya, ini jinak apa ganas kira-kira? Kalau ini mungkin yang jinak ya dok ya. Betul, ini adalah yang jinak. Dan apa yang kita bisa lihat, yang penting di sini dalam menentukan ini jinak adalah kira-kira apa? Adanya satu lipatan atau linear radiat yang menuju pada satu titik di mana tidak terlihat adanya gambaran discontinue, ya, dari lipatan tersebut, dan tidak ditemukan adanya gambaran filling defect. Jadi kalau kita melihat ini, kita dengan mudah mengatakan ini adalah satu benign ulcer, ya. Tentunya saya mau mengatakan bahwa di beberapa rumah sakit pemeriksaan OMD ini sudah jarang kita lakukan karena sudah ditemukan adanya pemeriksaan endoskopi, ya, dan enaknya endoskopi selain melihat juga melakukan biopsi. Tetapi pada kenyataan di lapangan, terutama pada divisi bedah digestif, OMD ini atau pemeriksaan konvensional ini penting, terutama bukan untuk melihat apa ini jinak atau ganas, karena itu bisa dilakukan dengan biopsi. Bukan untuk melihat di mana, karena itu juga bisa lihat dengan biopsi, dengan endoskopi. Tetapi yang paling sering adalah dipakainya pemeriksaan ini untuk menentukan batas dari lesi, ya. Karena dokter bedah digestif itu paling senang melihat dengan pemeriksaan ini, jadi dia tahu
kira-kira kalaupun mengenai kurvatura mayor dari mana sampai mana, kalau mengenai yang cukup luas dari mana sampai mana. Jadi pemeriksaan ini tentunya masih dipakai terutama untuk mendeliniasi suatu lesi, terutama pada kasus-kasus yang dapat dilakukan operasi atau resektabilitasnya ada, gitu ya. Kalau tidak resectable, umumnya bedah digestif tidak akan meminta pemeriksaan konvensional X-ray. Ini sebagai tambahan informasi tentang pemeriksaan OMD. Ini tetap ya. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan silakan langsung ditanya, atau mungkin nanti di akhir kita saya kasih waktu setengah jam untuk 15 menit untuk berdiskusi tentang apa yang sudah diceritakan. Tapi kalau mau langsung juga nggak apa-apa. Ya, ini pasien datang juga kesulitan menelan. Boleh membantu saya dalam mendiagnosis ini. Mungkin dari Unhas, silakan. Silakan dari Unhas. Izin dok. Baik. Izin dok, ini foto OMD dok. Tampak kontras mengisi, kardiak fundus, sindrom pilorum, nggak ada dok. Yang memberikan gambaran fault ladder battle dok. Ya, kami kesankan sebagai linitis plastika dok. Betul. Baik. Jadi ini adalah suatu linitis plastika. Karena ukuran dari gasternya mengecil, ya, dan relatif diffuse. Ya, semua beberapa segmen dari gaster itu mengalami penyempitan. Betul ya. Dimana kalau kita bicara pemeriksaan CT scan, nanti kita akan melihat adanya satu penebalan dari gaster secara diffuse, ya. Dan kalau kita bicara linitis plastika, umumnya kita berpikir bahwa ini adalah suatu proses malignansi dengan patologi anatominya adalah adenokarsinoma. Itu yang paling sering, ya. Walaupun jangan lupa bahwa ini juga bisa ditemukan pada kasus limfoma, ya, pada kasus metastasis, dan juga termasuk pada kasus inflamasi. Jadi penting sekali untuk melihat apakah ada lesi primer di tempat lain, apakah ada pembesaran kelenjar getah bening yang cukup prominent, ataukah juga ada suatu gambaran inflamasi di tempat lain yang kita temukan pada kasus kronisis atau tuberkulosis. Jadi diferensial diagnosis itu harus ada dalam pikiran kita pada waktu kita melakukan pembacaan CT scan, ya, karena tentunya pemeriksaan OMD ini pasti akan dilanjutkan dengan pemeriksaan CT scan kalau kita katakan bahwa ada suatu kelainan yang ditemukan pada salah satu bagian dari organ yang kita periksa. Baik. Nah, ini juga ada kasus, ya, pasien datang dengan keluhan abdominal pain. Karena kalau kita bicara kasus abdomen, itu biasanya kalau nggak sulit menelan, kalau di perut abdominal pain, ya, kadang klinisnya adalah masa. Ini adalah abdominal pain. Silakan, mungkin dari Unpad. Izin mencoba dokter, Devi dari Unpad dokter, CT scan abdomen, potongan aksial,
dan koronal. Dengan kontras tampak cairan yang mengisi rongga peritoneal. Pada post kontras tampak enhancement pada dinding cairan itu, kemudian tampak jaringan di dinding abdomen lateral kiri atas sampai bawah, suspek suatu peritoneal carcinomatosis dengan yang dan ada seperti yang cake-nya itu, dokter. Mohon arahan. Baik. Mungkin dari universitas lain bisa membantu, mungkin ada satu pemikiran yang lain selain peritoneal carcinomatosa. Silakan. Kalau ada, apa semua sama dengan pemikiran dari Unpad atau mungkin ada pemikiran yang lain dalam hal diagnosis pada pasien ini? Mohon izin dokter menjawab. Saya Dian dari UA. Jadi ini adalah pemeriksaan CT scan abdomen dengan kontras potongan aksial dan korona. Di sini kami temukan adanya intensitas cairan bebas di kafum abdomen hingga di kafum pelvis. Kemudian di sini juga kami temukan adanya enhancement, dokter, dari dinding peritoniumnya. Jadi kami ini curiga suatu peritonitis, dokter. Kami mengarah ke infeksi ini, dokter. Mengarah ke infeksi. Kira-kira kenapa ya? Tadi ada dua hal yang cukup signifikan berbeda antara teman Anda mengatakan cancer, ya, yang satu mengatakan infeksi. Ya, itu penting kita coba mempelajari pada kasus ini apa kira-kira yang bikin ini bukan tumor. Silakan dok, yang tadi mengatakan infeksi. Mohon izin dokter, mungkin kalau misalnya ini ke arah malignansi, kita lihat apakah ada omental cake-nya atau tidak, ada infiltrasi ke ininya dokter, ke mesenteriumnya atau tidak, kemudian ada nodulnya, kemudian dia juga bagaimana pada saat asites itu sendiri dia mengenai hepar, apakah ada scalloping atau tidak. Dan di sini kami tidak menemukan tanda-tanda itu, dokter. Di sini hanya kami menemukan ada enhancement dari peritoniumnya, dokter. Mohon petunjuknya, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi boleh dikatakan bahwa omental cake itu hanya pada kepunyaan malignansi, demikian? Tidak sih dokter, sebenarnya misalnya pada TB juga bisa, dokter, di proses infeksi juga masih bisa. Ya, baik. Jadi saya mau tekankan baik-baik bahwa pada waktu kita menjawab suatu peritonitis, ya, ada ada tiga yang harus kita evaluasi di dalam menentukan apakah ini peritoneal carcinomatosa atau peritonitis tuberkulosis. Karena dua hal ini yang sangat berbeda bermakna secara terapeutik. Ya. Tentunya buat kita akan lebih mudah kalau kita menemukan tumornya, sehingga kita katakan bahwa ini adalah satu peritoneal carcinomatosa. Tetapi yang menjadi bermasalah adalah kalau kita tidak menemukan tumornya. Nah, ada beberapa prinsip yang kita bisa pakai di dalam menentukan apakah ini infeksi ataupun ini buat non-infeksi. Apa yang kita nilai tiga tadi? Satu adalah omentum yang kita nilai. Dua adalah mesenterium. Tiga adalah peritonium. Jadi tiga ini yang harus tertulis di dalam ekspertise. Ya, apakah omentumnya itu bersifat suram atau bersifat padat? Yang padat kita namakan omental cake. Sedangkan yang suram kita namakan smudge
omentum. Ya. Mesenterium pun juga demikian. Apakah berbentuk padat ataupun berbentuk kesuraman. Sedangkan peritoneum kita akan bisa melihat apakah berbentuk smooth ataukah berbentuk nodular. Jadi 3 ini harus tertulis. Dan kalau kita bicara probabilitas, nah ini kita bicara probabilitas, bukan berarti omental cake tidak mungkin ditemukan pada TB. Bukan berarti yang smooth peritoneum tidak mungkin ditemukan pada malignansi. Dua-duanya bisa, tapi bicara probabilitas bahwa tuberkulosis itu umumnya ditemukan pada peritoneum yang smooth seperti ini. Ngomong-ngomong, saya punya ini nih panah, kelihatan nggak ya? Suara terlihat, Dok. Lihat ya, oke ya. Terus saya gini-gini sebenarnya nggak kelihatan. Oke, jadi kalau kita melihat dari peritoneum yang smooth begini, kemudian kita melihat dari omentum, ini nih omentum. Omentum isinya lemak, ya, dan lemak, di mana lemak ini menjadi suram, dan ini adalah mesenterium, ini adalah penggantung usus. Jadi omentum, ya, kemudian peritoneum, ya, kemudian mesenterium yang kita bisa kita lihat di sini, ya. Kalau kita lihat dari keseluruhannya, baik itu omentum, mesenterium yang suram dan peritoneum yang smooth, kita bisa mengatakan probabilitasnya adalah bahwa ini tuberkulosis, ya. Jadi diferensial diagnosis yang pertama adalah tuberkulosis. Apalagi kita nggak menemukan suatu massa di sini, ya. Jadi diperlu tekankan baik-baik. Cara sistematis menjawabnya adalah pertama, tentukan dulu apakah ada massa. Yang kedua tadi, melihat apakah ada kesuraman ataukah dalam bentuk kepadatan itu dari omentum, mesenterium, dan peritoneum, ya. Nanti Anda akan harus belajar apa sih beda 3 itu ya secara anatomikal, karena 3 itu secara anatomikal berbeda dan itu bisa kita perlihatkan di dalam pemeriksaan CT scan. Nah, ini sebagai contoh adalah omentum atau mesenterium yang padat, ya. Ini yang kita namakan omental cake, ya, atau mesenterium padat gitu ya, yang berbentuk nodular, ya. Dan saya mau katakan bahwa ini adalah satu kasus, ya, tuberkulosis juga, ya, yang membentuk gambaran omental cake dan nodul di mesenterium. Jadi saya mau ngasih tahu bahwa tuberkulosis bisa, ya, tetapi kita bicara probabilitas kalau ketemu begini, pikirkan yang pertama adalah malignansi, ya. Tuberkulosis bikin yang nomor 2, ya, supaya klinisinya tetap memikirkan tuberkulosis. Bila kita tidak menemukan adanya satu gambaran malignansi dalam pemeriksaan abdomen ini, Anda boleh menaikkan tuberkulosis menjadi diferensial diagnosis yang pertama. Tapi kalau ada, sebaiknya kita langsung bilang peritoneal. Atau kalau dapat informasi pernah ada riwayat operasi cancer, Anda harus memikirkan pertama kali adalah peritoneal carcinoma atau bukan tuberkulosis. Demikian cara baca kalau kasus peritonitis membedakan dengan peritoneal carcinoma. Ini adalah salah satu, ya, di jurnal mengatakan bahwa ada perbedaan antara tuberkulosis dengan peritoneal carcinomatosa. Saya bicara probabilitas, ya. Kalau peritoneum yang smooth, probabilitasnya ditemukan 80% itu TB. Walaupun kita juga bisa menemukan pada peritoneal carcinomatosa. Kita temukan ada peritoneal nodul. Balik lagi, paling sering ditemukan pada peritoneal carcinomatosa. Walaupun tuberkulosis masih bisa.
Kita bicara mesenterium, kita ketemu ada nodul, pikirin yang pertama adalah peritoneal karsinomatosa, karena bicara probabilitas di mana karsinomatosis lebih banyak. Begitu juga omentum. Omentum atau suram omentum paling sering pada tuberkulosis. Bukan berarti peritoneal karsinomatosa tidak bisa. Kalau bicara omental cake, paling sering ditemukan pada peritoneal karsinomatosa, bukan tuberkulosis, walaupun bisa juga ditemukan tuberkulosis. Jadi ini sangat overlapping, sehingga yang diperlukan adalah diferensial diagnosis dan penemu dari mana pada intraabdomen atau di luar abdomen, atau paling tidak dapat informasi bahwa pasien pernah ada riwayat cancer. Jadi demikian cara membaca dan membedakan peritoneal tuberkulosis dan peritonitis, peritoneal tuberkulosis dan peritoneal karsinomatosa. Klinisi hampir tidak pernah periksa tuberkulosis kalau radiologinya tidak melakukan diferensial diagnosis menjadi diferensial diagnosis yang pertama, ya. Jadi apalagi pada beberapa kasus paling sulit untuk menentukan diagnosis peritonitis kardikarsinomatosis, peritonitis tuberkulosis. Karena apa? Karena biasanya igranya juga susah, pengambilan sampelnya juga susah. Jadi itu susah. Sehingga apa yang terjadi di lapangan adalah pengobatan secara empirik, ya. Dan yang menentukan itu adalah radiologi, ya, paling sering. Karena pengobatan empirik yang menentukan adalah imaging. Ya, Anda harus bisa meyakinkan klinisi bicara probabilitas tuberkulosis pada pasien sehingga bisa dilakukan treatment secara adekuat. Ya, saya pernah dapat kasus demikian, ya, orang dewasa muda umur 17 tahun, ya, didiagnosis sebagai peritonitis tuberkulosis, ya, diperiksa semuanya, tidak ada yang mendukung secara laboratorium. Tapi saya kekeh bahwa ini adalah peritonitis tuberkulosis karena saya tidak menemukan adanya massa. Ya, di treatment selama 1 bulan, biasanya peritonitis tuberkulosis akan berubah kasusnya menjadi lebih baik. Itu nggak lama, nggak cepat. Biasanya 1 bulan baru bisa kita nilai perubahan. Dan alhamdulillah hasilnya jadi lebih baik. Ya, pasien senang, dokternya pun senang. Ya, jadi kita semua bisa membantu pasien dalam penegakan diagnosis. Baik, kita masuk pada kasus ini. Pasien datang dengan keluhan nyeri perut kanan bawah. Kira-kira bisa membantu saya dalam penegakan diagnosis ini? Mungkin dari UNS. Silakan dokter dari UNS. Suara saya jelas ya? Nyeri perut kanan bawah. Kira-kira ini apa ya? Izin dokter. Baik, silakan. Merupakan pemeriksaan CT scan abdomen dengan kontras potongan aksial
Di sini tampak penebalan dinding khusus di regio McBurney dengan disertai fluid collection dan fat stranding di sekitarnya, dokter. Mengarah gambaran appendicitis. Mohon arahan, dokter. Baik. Di McBurney-nya di appendix atau di organ lain, dok? Di cecum, dokter. Di cecum. Ya, artinya bukan di appendix ya. Di cecum. Kemudian, apakah juga di tempat lain? Disertai stipulation ya, dokter. Kalau kita lihat di sisi kanan, ini adalah cecum. Kemudian slice berikutnya, ini juga adalah cecum. Slice berikutnya, ini adalah cecum. Ini adalah ilium terminal. Ini adalah ilium terminal. Kalau kita lihat di bawah dari cecum, ini adalah appendix. Betul ya? Ini adalah appendix. Ini adalah appendix. Ya. Jadi, kita bisa, potongan ini adalah potongan cecumnya yang ini. Potongan yang ini adalah potongan appendixnya. Jadi, kita bisa melihat di sini bahwa ada satu penebalan, ya, ada satu penebalan yang melibatkan dinding cecum dan ilium terminal. Ini yang kita namakan iliocecal involvement, ya. Dan kalau kita menentukan, kalau kita melakukan deskripsi penebalan, tentunya kalau ini kasih kontras, kita harus lebih detail lagi. Penebalan ini karena tumor atau karena suatu proses inflamasi, ya. Karena kita tahu bahwa secara penyangatan tentunya kita bisa membedakan, ya, bahwa ini adalah suatu tumor ataupun suatu inflamasi. Apa tuh pegangan kita? Ya, adalah penyangatan yang sifatnya stratifikasi. Artinya apa? Kita bisa melihat menyangat pada setiap dinding lapisan usus. Itu yang kita namakan stratified enhancement. Dan biasanya stratified enhancement itu dipunyai oleh yang namanya inflamasi, ya. Sehingga kita bisa melihat ini kalau di buku-buku istilahnya gambaran water target sign, di mana kita melihat ada penyangatan di serusa, kemudian ada penyangatan di mukosa. Kita juga memang melihat ada satu penyangatan di appendix. Jadi memang appendixnya juga ikut mengalami inflamasi. Ini yang kita namakan penyangatan bersifat wide attenuation. Jadi penyangatan yang sifatnya inflamasi itu paling sering secara tipe dibagi atas dua hal, dua model, ya, dua bentuk. Pertama adalah wide attenuation, yang kedua adalah water target sign, di mana kedua ini menunjukkan bahwa gambar apa organ yang kita lihat adalah organ yang mengalami inflamasi, ya. Artinya ini kita bisa melihat bahwa ada keterlibatan inflamasi di dalam iliosekal ini, termasuk juga appendix, ya. Dan kalau kita lihat lagi, itu ada disertai dengan pembesaran kelenjar getah bening, ya, yang cukup besar-besar di daerah parailiaka. Dan kalau kita menemukan kasus ini, ya, kita juga selanjutnya memastikan apakah yang terlibat ini long segment
atau short segment. Ya, selain tadi penebalan, penyengatan, panjangnya. Kalau long segment harus dipikirkan pertama kali adalah proses inflamasi. Seperti pada kasus ini, di mana melibatkan cecum dan ileum terminal. Kita anggap sudah melewati beberapa segmen. Jadi kalau kita pikirkan kasus ini merupakan kemungkinan besar adalah tuberkulosis karena sudah melibatkan cecum dan sudah melibatkan ileum terminal. Ya, jadi ini tuberkulosis usus. Jadi penting sekali kita berpikir secara sistematis dan jangan berpikir bahwa nyeri perut kanan bawah itu merupakan punyanya appendix saja. Banyak penyakit nyeri perut kanan bawah. Crohn disease biasanya akan mengenai ileum terminal saja tanpa mengenai cecum. Dan umumnya kalau bicara perbedaan antara Crohn disease dan tuberkulosis umumnya bentuknya relatif lebih konsentrik dan lebih simetris, ya, dan ketebalannya pun juga tidak terlalu tebal. Kalau Crohn disease, karena dia terjadi penebalan secara intramolar, kita akan bisa melihat penebalan yang cukup prominent. Sebab Tatur mengatakan adanya kita dalam menentukan simetris atau asimetris, dalam menentukan penebalan apakah lebih dari 6 mili, dalam menentukan stratifikasi dari enhancement, itu penting sekali dalam membedakan antara tuberkulosis dan Crohn. Kalau lihat dari kasus ini, terjadi yang namanya stratifikasi. Tetapi stratifikasi inflamasi itu tidak hanya kepunyaan Crohn. Tuberkulosis bisa menjadi salah satu dipikirkan. Karena kita bicara probabilitas, kita lihat mana yang paling masuk di dalam poin-poin ini. Lebih sering kita lihat kasusnya, di mana lebih banyak poin-poin ke tuberkulosis, pikirkan pertama kali adalah tuberkulosis. Jadi penting buat kita ya untuk meyakinkan klinisi, karena susah-susah gampang dalam mengambil satu spesimen dari penebalan yang disebabkan karena tuberkulosis. Tapi dengan kita memberikan keyakinan pada klinisi bahwa ini adalah tuberkulosis, akan menjadi lebih baik untuk pasien, sehingga pasien bisa sembuh dari penyakitnya. Demikian. Berikutnya, pasien ini juga dengan keluhan nyeri perut kanan bawah. Kira-kira apa ya? Ini sederhana, saya selalu mulai dari foto polos. Ya. Mungkin yang belum lagi dari tadi Undip sudah, Udayani sudah, yes. Sorry. Brawijaya. Benar, Brawijaya. UB itu Brawijaya. Silakan dari Brawijaya. Foto polos. Gampang-gampang susah, tapi lebih banyak susahnya daripada gampang. Mohon izin menjawab, Dokter. Silakan. Baik, berikut adalah foto PAF 3 posisi. Didapatkan adanya dilatasi dari small intestine dengan gambaran herringbone dan airfoot level, serta pada bagian kanan bawah itu didapatkan adanya dilatasi dari proyeksi cecum. Kemungkinan small obstruction dengan kecurigaan volvulus pada ileocecal pada cecum. Arahan, Dokter. Baik,
Terima kasih dok jawabannya. Ada mungkin yang lain bisa memberikan satu pandangan yang lain. Silahkan. Mungkin dari UGM. Izin dokter. Halo, izin dok. Ya, bagaimana? Izin dokter, apakah suara saya sudah terdengar dok? Silakan dok. Oh ya, dokter, izin saya Dito dari UGM. Dokter, baik dok, ini telah dilakukan foto abdomen 3 posisi. Di sini tampak ada dilatasi sistema usus halus, sepertinya lebih dari 3 cm juga, dan disertai dengan penebalan dinding ususnya, juga ada Harrington sign-nya, dan juga ada air fluid level multiple. Di sini mengarah gambaran small bowel obstruction deh dokter. Kira-kira penyebabnya apa dok? Kira-kira. Baik dokter, kalau dilihat dari sini sepertinya tampak ada kayak cut off di bagian jejunuk ilial dok, atau di bagian seperti ileosekal juga. Mungkin apakah ada suatu obstruksi di situ dok? Baik, terima kasih. Jadi memang saya katakan bahwa membaca foto polos itu susah gampang dan lebih banyak susahnya. Dan dikatakan di dalam kepustakaan akurasi diagnostik untuk foto polos ini hanya 53%. Sehingga foto polos hanya dipakai untuk melihat beberapa hal. 1, menentukan apakah ada ileus, baik itu paralisis maupun obstruksi. 2, apakah ada pneumoperitoneum. 3, apakah ada foreign body. Ya. 4, apakah ada batu. Jadi 4 kondisi. Ya. Pada kasus ini kita temukan ada ileus obstruksi karena kita melihat ada dilatasi usus halus tanpa ada dilatasi dilatasi usus halus, obstruksi, ya, dan kita tidak melihat bagian dari usus besar. Usus besarnya kolaps. Jadi ini kita katakan ileus obstruksi karena ada dilatasi dari salah satu segmen usus. Dan tentunya ini adalah level obstruksi letak tinggi. Dan kalau lihat dari di kanan bawah, itu kita bisa melihat ada kesuraman di situ yang kita tidak pernah tahu itu apa. Itulah nggak enaknya dengan pemeriksaan foto polos ini. Dan kalau melihat secara detail, bicara peritoneum, praperitoneal fat line, kita lihat suram. Berarti ada kemungkinan besar pasien ini ditemukan yang namanya peritonitis. Jadi kemungkinan besar, ya, ileus obstruksi ini disebabkan karena infeksi. Jadi saya mau katakan baik-baik bahwa ileus obstruksi tidak harus menjadi kepunyaannya malignansi, karena itu bisa ditemukan pada gambaran inflamasi. Pada pasien ini dilakukan pemeriksaan CT scan. Apa yang kita lihat? Mungkin dok, silakan yang tadi.
mohon izin dokter, dari CT scan ini, CT scan potongan aksial tanpa kontras dan dengan kontras, setelah potongan koronal dengan kontras didapatkan adanya suatu lesi kisik dengan berdinding yang enhance disertai dengan fat standing sekitarnya, serta terdapat penebalan dari peritoneum. Mungkin suatu akses dokter. Mungkin yang lain ada masukan dari tadi Anda UGM ya? Betul ya? Di UB tadi. Mungkin dari Unpad, silakan Unpad. Izin menjawab, dokter, dari Unpad. Pada pemeriksaan CT scan potongan aksial tanpa kontras dan dengan kontras juga ada potongan koronal, dok. Tanpa penebalan dinding usus di daerah ileum terminalis, dokter, disertai tampak gambaran kesuraman di daerah mesenteriumnya, dok, di sekitarnya, disertai gambaran penebalan peritoneum, mencurigai suatu kondisis, dok. Mohon arahan, dok. Kondisis. Ya. Jadi kalau kita melihat gambar di atas, ya ini adalah pre-kontras, kemudian dikasih kontras. Kita lihat ini ada gambar appendix, ya ini adalah appendix. Ya, ini adalah cecum, ini adalah appendix mengalami penyangatan dan penebalan. Dan kita melihat ada fat stranding yang luas dan kita melihat ada cairan di sekitar appendix. Jadi kalau kita menemukan ada appendix yang kelihatan meradang karena kita melihat ada pola penyangatan yang berbentuk wide attenuation, kemudian ada cairan di sekitar appendix, ya kita harus pick pertama kali adalah ini adalah appendix yang sudah mengalami rupture, ya sudah mengalami perforate, ya kadang-kadang kita nggak menemukan namanya udara di sekitar appendix, ya kita hanya menemukan cairan-cairan yang dimana nanti cairan-cairan tersebut lama-kelamaan akan berdinding, ya yang dimana nanti dinding tersebut akan membentuk sebuah abses. Jadi abses itu merupakan satu komplikasi lanjutan dari perforate appendix. Ya, jadi pada kasus ini ileus obstruksinya penyebabnya karena inflamasi di appendix. Sebenarnya bukan bicara obstruksi pada kasus ini, tapi sebenarnya bicara paralisis, ya yang menyerupai obstruksi, ya karena kita tahu bahwa di daerah tersebut mengalami satu inflamasi sehingga ususnya menjadi berperistaltik yang berkurang, ya demikian. Jadi itu menjadi salah satu pemikiran kalau kita menemukan adanya gambaran peritoneum yang hilang, peritoneal fatline yang hilang pada kasus ini, dan kesuraman di daerah perut kanan bawah. Baik, pada kasus ini juga sama, adalah kasus yang berhubungan dengan nyeri perut kanan bawah. Kalau tadi sebelum bicara nyeri perut kanan bawah karena tuberkulosis, kasus berikutnya nyeri perut kanan bawah karena appendicitis. Ini kira-kira karena apa? Silakan dari Unhas, mungkin tadi belum sama sekali Unhas.
Selamat pagi, selamat siang dokter. Ya. Mohon izin dokter, ini merupakan foto CT scan abdomen dengan kontras, irisan aksial dan normal. Yang kami dapatkan adalah adanya gambaran udara dokter di laboratorium sekitar kira-kira di sekum hingga kolon transversesnya dokter. Kami kesankan sementara dokter ini merupakan satu pneumoposis poli dokter. Baik dok, terima kasih. Jadi kalau kita melihat di perut kanan bawah di sini, kita melihat ada satu kesuraman yang densitasnya sebenarnya lemak. Dan ini adanya di dinding terluar dari kolon. Ya, yang kita namakan ini adalah satu epiploid appendicitis. Ya, yang secara normal ini adalah suka ada di dalam rumbai-rumbainya pada kolon. Dan ini yang mengalami inflamasi. Karena kita melihat dindingnya tebal dan ada proses fat stranding. Ya, ini yang kita namakan epiploid appendicitis inflammation. Apa yang kita tahu dari gambar ini, kita melihat ada penebalan dan kita melihat ada penyangatan di daerah epiploid appendicitis dari kolon kolon ascendent. Jadi ini adalah satu etiologi dari nyeri perut kanan bawah. Banyak yang bisa menyebabkan nyeri perut kanan bawah, ya. Diverticulitis, epiploid appendicitis inflammation, kemudian tuberkulosis tadi ya, kemudian Crohn disease dan lain sebagainya. Jadi Anda harus bisa mengeksklud satu-satu dengan memperlihatkan gambaran yang tepat pada pemeriksaan CT scan. Berikutnya adalah pasien datang dengan trauma. Ya, pasien datang dengan trauma pada daerah kanan atas. Ya. Tentunya kalau algoritma dari trauma abdominal selalu dimulai dari pemeriksaan ultrasonografi. Dan dalam pemeriksaan ultrasonografi secara fast pasti akan kita akan menemukan adanya cairan, yang dimana dengan ditemukan adanya cairan bebas itu menjadi indikasi untuk dilakukan pemeriksaan CT scan. Seperti pada kasus ini, kita menemukan adanya cairan pada pemeriksaan USG fast dan dilakukan pemeriksaan CT scan. Ini yang kita lihat ada satu gambar demikian, satu, dan ini adalah yang kedua. Kira-kira boleh membantu saya dari mungkin dari Undip lagi kali ya. Selamat pagi dokter. Mohon izin dokter, pemeriksaan MSCT abdomen dengan kontras dokter. Tampak adanya blood collection pada perihepatika, kemudian tampak adanya laserasi dokter dan juga hematom dokter, subkapsular dokter pada regio hepar sebelah kanan dokter. Untuk diagnosanya yaitu trauma hepar dokter. Untuk grade-nya grade 5 dokter. Ya, baik. Terima kasih dok. Nanti Anda pelajari sendiri tentang grade. Tetapi saya mau kasih tahu secara apa yang kita nilai pada trauma liver pada
CT scanning. Yang pertama, Anda harus nilai apakah ada hematom, baik itu hematom subkapsuler atau hematom intraparenkimal. Ya, kalau kita lihat dari gambar ini, tentunya kita hanya memperlihatkan hematom yang intraparenkimal. Hematom subkapsuler biasanya dia akan mengikuti. Ini adalah cairan ya, akibat laserasi dan hematom di intraparenkimal, tapi bukan di subkapsuler. Kemudian yang kita nilai yang kedua ada tidaknya laserasi, dan yang kita nilai ada tidaknya yang namanya vascular bleeding aktif yang seperti ini. Ini kita menemukan adanya vascular bleeding ya, yang secara ekstravasasi kontras ya, artinya ada active bleeding ya, yang dimana semuanya baru kita tentuin grade ya, hematomnya bagaimana, laserasinya bagaimana, ada vascular injury, active bleeding. Kalau ada vascular injury itu udah minimal grade 3 ya, minimal grade 3. Dan kalau kita lihat gambar tadi, kemungkinan besar dia hematomnya lebih dari 10, ada vascular bleeding, kemudian laserasinya juga tidak terlalu dalam, ya, nggak melewati, nggak melebihi dari 1 sampai 3 kunaut, ya. Jadi mungkin kalau pada kasus tadi antara 3 dan 4, ya, antara 3 dan 4 kemungkinan besar. Mungkin adalah 4, tapi intinya adalah apa yang Anda harus tulis di dalam ekspertise itu adalah itu tadi ya, ada hematom subkapsuler, hematom intraparenkimal, adanya laserasi melibatkan berapa segmen ya, dan ada yang paling penting vascular injury with active bleeding. Nah, itu yang penting kita nilai, dan nanti pada akhirnya kita akan menentukan grade dari satu. Ya, pasien datang dengan kuning, silakan. Selanjutnya dari UGM. Izin dokter, mohon izin komentar. Ya, baik, terima kasih. Berikut ini telah dilakukan pemeriksaan MSCT abdomen untuk potongannya korona dan aksial. Ini dengan pemberian bahan kontras fase arteri dan fase vena. Di sini tampak adanya dilatasi atau pelebaran dari CPD atau ductus coledochus dengan kaliber kurang lebih sentimeter. Kemudian pada potongan koronal ini di sini juga tampak adanya sedikit pelebaran dari IHPD yang sinistra dengan kaliber terlebar kurang lebih sekian sentimeter. Kemudian untuk ductus pancreaticus mayornya di sini tidak ada dilatasi, tidak ada gambaran double duct sign. Kemudian untuk heparnya di sini yang tervisualisasi ini masih normal. Jadi di sini adanya dilatasi dari CPD. Ini mengarah yang pertama DD-nya adalah kalau misal pada pasien anak mungkin bisa choledocalcis yang tipe 1, atau mungkin bisa dengan DD-nya apabila pada pasien dewasa curiga obstruksi di distal dari CPD, dokter. Mohon asupan, dokter. Ya, baik, terima kasih. Jadi kita nggak perlu ragu bahwa kalau kita menemukan adanya satu dilatasi dengan lebar atau dengan kaliber yang sangat signifikan berbeda secara proporsional
rasio antara intrahepatik dan ekstrahepatik, ya, itu merupakan suatu kolodecasis. Seperti pada kasus ini, kita melihat di ekstrahepatik jauh lebih besar dibandingkan di intrahepatik, pasti ini adalah kolodecasis. Ya. Nah, kalau kita bicara kolodecasis, tentunya ada komplikasi-komplikasi yang mungkin bisa terjadi, ya, akibat kolodecasis, karena tentunya sangat prominent untuk terjadinya infeksi. Ya, apa itu kolengitis? Apa itu nanti kalau sudah lama-kelamaan menjadi infektur? Tentunya kalau kita melihat ada tanda-tanda misalnya pelebaran, kayak contoh ini ada pelebaran ductus intrahepatik ya secara fusiform, apalagi ditemukan ada pelebaran dari kandung empedu, kita harus pikirkan salah satunya adalah mungkin ini adalah kolodecasis yang sudah mengalami komplikasi terjadinya striktur, ya, sehingga kita perlu meminta informasi kepada klinisi mengenai bilirubin, karena kita tahu bahwa kolodecasis tidak akan memberikan gambaran peningkatan bilirubin kecuali kalau sudah terjadi komplikasi obstruksi akibat infeksi yang secara kronis. Jadi meminta data itu, ya. Pada pasien ini datanya adalah terjadi peningkatan bilirubin yang disebabkan karena komplikasi dari kolodecasis, dan ini adalah yang tipe pertama, ya, karena kolodecasis-nya adanya di ekstrahepatik saja. Baik, selanjutnya pada kasus ini silakan pasien datang dengan abdominal mass. Silakan. Mungkin tadi yang belum lagi dari mungkin Unhas lagi, karena Unhas banyak yang ikut. Silakan, Dok. Izin menjawab, dokter. Izin menjawab, dokter. Ini pemeriksaan CT scan abdomen, potongan aksial dengan kontras, tampak lesi hipodens pada retroperitoneal berbatas tegas dengan ukuran besar, sehingga mendesak ginjal ke anterior, mendesak renal ke anterior. Jadi saya kesankan dengan massa retroperitoneal disertai pendesakan renal ke anterior, dokter. Mohon arahannya, dokter. Baik. Jadi apa? Sorry. Jadi apa ya? Saya mohon maaf. Iya, dokter. Kesimpulannya apa ya? Maaf. Saya simpulkan massa retroperitoneal disertai pendesakan renal ke anterior, dokter. Baik. Jadi kalau kita lihat ini memang ada suatu massa. Ya. Massanya itu ada di intraperitoneal ada di retroperitoneal ada. Ya. Di mana massanya itu mendorong usus-usus ataupun mendorong ginjal ke sisi anterior, ya. Dan yang paling penting kalau kita menemukan ada massa, kita harus melihat namanya komponen massa. Ya, kalau kita lihat komponen massa ini adalah lemak.
dan ada bagian yang bukan lemak yang padat, baik itu lemak ya maupun bagian padat ini dikasih kontras enhance. Ini yang kita namakan liposarkom. Dan ciri khas dari liposarkom ya, itu dia umumnya tidak akan menginfiltrasi organ di sekitarnya dia, tetapi dia hanyalah mendeviasi, mendorong organ-organ tersebut. Ya, itu ciri khas dari liposarkom. Jadi ini adalah satu liposarkom intra maupun retroperitoneal. Diagnosis yang nggak terlalu sulit karena kita bisa melihat ada komponen lemaknya di sini. Ya, memang ada yang tidak ada komponen lemaknya, tapi namanya liposarkom. Karena itu sangat tergantung dari diferensiasi dari liposarkom, apa well differentiated atau poor differentiated dan sebagainya. Itu yang tentunya paling sulit untuk mendiagnosis liposarkom ya. Tetapi kalau kita ketemu ada lemak yang kelihatan enhance di sini, ya kita harus berani mengatakan ini adalah suatu gambar liposarkoma. Nah, ini berikutnya Ibu kali ya, silakan. Ini dengan nyeri perlu di bawah. Etis. Iya. Menunjukkan multi atau siap. Di sini pada kontra dengan viral nodul fase akhiri yang kelihatan pencentrical field fase vena dan delay dengan atenuasi penyengatan sesuai Recording in progress. Sehingga dikesankan sebagai suatu massa padat hipervaskular di lobus kiri hepar dengan pola penyengatan sesuai dengan hemangioma dok. Dengan DD-nya cavernous hemangioma. Baik, terima kasih. Jadi memang betul bahwa ini adalah hemangioma dan sudah sangat khas sekali bahwa ada penyengatan di tepinya bersifat nodular. Nah ini yang penting, nodular enhancement dan centripetal fill-in. Artinya makin lama makin ke tengah atau ke sentral pada fase delay. Dan biasanya kita akan melihat satu penyengatan yang mirip dengan densitas aorta. Ini bisa juga merupakan satu tanda bahwa tumor tersebut adalah tumor pembuluh darah, ya, atau yang kita namakan hemangioma. Tentunya ukuran sangat menentukan apakah pasien dilakukan tindakan segera atau tidak. Karena ukuran ini nanti akan menjadi prediktor probabilitas hemangiomanya akan terjadi ruptur spontan atau tidak. Dan terapi yang bisa dilakukan adalah operasi atau dilakukan ini adalah hemangioma. Hemangioma dibagi atas dua, ya, hemangioma cavernosa dan hemangioma kapilar. Ya, tentunya hemangioma cavernosa memberikan gambaran seperti ini, sedangkan hemangioma kapilar biasanya itu adalah lesinya lebih kecil, namanya juga kapiler, ya, dan pola penyengatannya adalah flash filling, ya, itu yang penting. Dan kita harus ketahui. Khusus untuk hemangioma kapiler, ya, karena pola penyengatannya flash filling harus kita bedakan dengan HCC, hepatocellular carcinoma. Gampangnya adalah apa? Gampangnya adalah kalau flash filling umumnya pada fase delay dia lebih tinggi dari parenkim sekitarnya. Kalau kita menemukan gambaran densitas yang lebih tinggi dari parenkim sekitarnya, nggak usah ragu-ragu bahwa itu adalah suatu proses jinak, ya, suatu hemangioma. Ya, demikian. Nah, ini berikutnya adalah suatu klinis perut membesar.
perut membesar. Silakan dari Unhas kembali. Ini pemeriksaan scan tanpa dan oral dan sagittal, tampak berbatas tegas, ukurannya besar, kesan berasal dari renal, dasar renal kanan ke inferior, masa suprarenal. Izin dokter, kalau boleh tahu ini pasien umur berapa dokter? Umur 40 tahun. Tapi masa supra, jadi saya pesankan dengan masa suprarenal, digestif, suatu neuroblastoma dokter. Neuroblastoma. Ya, baik. Jadi sebenarnya peranan radiologi ini tidak perlu sampai pada patologi anatomi. Ya, untuk kasus adrenal ini kan kita ngomongin kasus adrenal. Klinisi cukup mau meminta ketegasan dari radiologi. Ya, apakah satu tumor ini infeksi atau tumor? Yang kedua, kalau tumor, apakah jinak ataupun ganas? Kalau itu ganas, sekaligus dilakukan staging. Jadi klinisi sebenarnya meminta 3 hal tersebut. Ya, patologi anatomi boleh kita tambahin sebagai suatu informasi tambahan, boleh saja, tidak pun juga tidak apa-apa. Ya, karena itu yang paling diinginkan oleh klinisi. Ya, khusus. Nah ini saya mau kasih tahu khusus untuk kecurigaan limfoma adrenal. Ya, Anda harus bisa melakukan diferensial diagnosis ke arah limfoma adrenal. Ya, di luar itu Anda tidak perlu melakukan diagnosis secara patologi anatomi, cukup jinak maupun ganas. Ya. Karena apa? Karena kalau jinak kita lakukan observasi. Ya. Kalau ganas kita pasti langsung angkat. Ya. Kalau ganas kita langsung bilang ke arah limfoma, kita lakukan biopsi. Jadi 3 hal itu yang paling penting dalam menentukan hidup atau menentukan ke depannya pasien itu mau diapain. Dilakukan observasi, kalau dia jinak, kalau dia ganas, langsung diangkat. Kalau ada kemungkinan limfoma adrenal, dilakukan biopsi. Karena apa? Karena kalau kita lakukan biopsi pada kasus adrenal yang bukan limfoma, ya, kecurigaan itu apa yang terjadi, yaitu seeding di tempat lain. Ya, itu juga akan berlaku pada tumor-tumor di ginjal. Ya. Nah, menjadi satu prinsip buat kita adalah sekarang bagaimana menentukan itu infeksi atau tumor, kemudian tumornya jinak atau ganas, dan apakah itu limfoma atau bukan limfoma. Ya. Tentunya kalau inflamasi pastinya yang paling sering mengenai adrenal itu adalah tuberkulosis. Ya. Dan tentunya kalau tuberkulosis
bukan pasti ya, kadang-kadang kita temukan adanya kalsifikasi dan biasanya pembesarannya secara diffuse. Dalam arti kita masih bisa melihat suatu gambaran adrenal yang normal. Kita tahu bahwa adrenal itu bentuknya seperti Y terbalik, sehingga dia membesar secara diffuse, bentuk Y-nya masih kita bisa lihat. Tetapi kalau sudah berbentuk nodular, bahkan kita nggak bisa lagi melihat bentuk adrenal, kita harus pikirkan itu adalah tumor. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, adalah jinak atau ganas, Anda harus bisa memberikan informasi tentang percentage washout adrenal enhancement. Ya, lebih dari 60%, kurang dari 60%. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah adrenal tersebut memiliki komponen lemak, ya, baik itu lemak intraseluler maupun lemak ekstraseluler. Ya, tentunya lemak intraseluler itu hanya bisa dinilai dari pemeriksaan MRI. Kalau yang ekstraseluler, kita bisa mengetahui dengan pemeriksaan Hounsfield unit. Ya, kalau nanti kita temukan adanya lemak, ya, ada kemungkinan ini adalah satu proses benign. Ya, karena proses malignan itu kemungkinannya kecil. Ya, kemudian setelah terus ukuran juga menentukan jinak atau ganas, yaitu lebih dari 4 atau kurang dari 4. Setelah kita nentuin ini ganas, kira-kira ini limfoma atau bukan. Ya, kalau limfoma umumnya keterlibatannya bilateral, bukan yang single. Dan tentunya ada ditemukan pembesaran kelenjar getah bening yang cukup prominent. Sekali lagi ingat bahwa tumor adrenal ini mesti digarisbawahi dan mesti diingat, karena ini kata kunci. Tumor adrenal jarang sekali mengalami metastasis lymph node. Ya, kalaupun ada tidak akan terlalu prominent. Pada waktu Anda menemukan tumor adrenal, KGB-nya banyak, dan tidak ditemukan satu primary tumor di tempat lain, pikirkan pertama kali adalah limfoma. Kecuali, ya, ini adalah suatu metastasis, jadi dari organ lain, kita pasti menemukan yang namanya pembesaran kelenjar getah bening, selain tumornya, selain adrenalnya membesar. Tetapi kalau ini bicara primer, ya, umumnya tidak akan memberikan gambaran pembesaran kelenjar getah bening. Itu key point-nya yang Anda harus bisa ingat dalam membedakan apakah ini primary lymphoma atau bukan. Ya, seperti pada kasus ini kita menemukan ada tumor yang gede, lebih dari 4 heterogen. Oh ya, saya lupa, heterogen merupakan salah satu data informasi yang penting untuk menentukan adanya keganasan, karena biasanya homogenitas itu lebih banyak kita temukan pada yang benign. Ya, tadi ukuran kita lebih dari 4 heterogen pada kasus ini, ya. Kemudian nanti diukur yang namanya percentage washout-nya, kita nggak menemukan adanya komponen lemak, jadi kita berani bilang ini adalah suatu keganasan, dan tidak ditemukan adanya satu pembesaran kelenjar getah bening. Dan unilateral, kayaknya kita nggak perlu memikirkan ini suatu limfoma dari adrenal. Demikian ya cara berpikir untuk bisa menentukan nasib pasien, apakah kita lakukan biopsi, operasi, atau kita lakukan observasi. Demikian. Sekarang kita lanjutkan pada kasus ini. Pasien datang dengan keluhan nyeri perut. Mungkin silahkan yang dari UI. Ya, silakan. Siapa saja boleh. Ya dok, dari UI dok.
mau coba menjawab dok. Jadi ini adalah pemeriksaan sitokin whole abdomen dengan menggunakan kontras intravenous. Jadi di sini ditemukan adanya massa di adnexa bilateral, masanya ini heterogen dengan komponen padat dan komponen kistik. Kemudian disertai dengan adanya gambaran fluid collection intraperitoneal. Kemudian di sini juga saya melihat adanya penebalan di dinding gaster yang tervisualisasi di sisi dari potongan hasil ini saya lihat di sisi medial proyeksi di antrum dok. Kemudian tampak pula penebalan dan kesuraman di regio peritoneum dok. Jadi curiga ini adalah gambaran massa gaster dengan Krukenberg tumor disertai asites. Demikian dok. Ya baik, terima kasih. Ya, jadi betul sekali bahwa ini kita menemukan ada massa di ovarium. Ya, kalau kita menemukan massa di ovarium, tentunya Anda harus bisa memastikan apakah ini padat atau kistik atau campuran. Ya. Tentunya ini nanti harus tertulis. Ya, seperti pada kasus ini massanya adalah massa yang solid dan ini adalah bilateral. Ya, massa solid tersebut. Nah, kalau kita lihat dari permukaan dari massanya, kita melihat sudah compang-camping, ya, kelihatannya massa ini sudah mengalami rupture. Itulah yang mungkin pada pasien ini juga memberikan keluhan nyeri perut. Dan tentunya kalau kita ketemu massa di ovarium, ya, jangan pernah lupa, ya, untuk melihat gastrointestinal. Karena ada satu penyakit yang namanya penyakit Krukenberg. Ya. Krukenberg itu adalah suatu gambaran metastasis. Jadi yang di ovarium itu, ya, adalah suatu metastasis dari massa yang di gastrointestinal. Dan biasanya metastasis itu umumnya bilateral. Ya, jadi buat kita kalau ketemu ovarium mass bilateral, langsung otak kita jangan-jangan ada massa, gitu ya. Jangan-jangan ini ada massa nih di tempat lain. Ya, apa yang mesti kita lihat? Cari gastrointestinal. Take home message-nya begitu. Karena paling sering tumor ovarium asalnya dari gastrointestinal. Ya. Jadi nggak susah untuk mendapatkan cara berpikir demikian. Itu yang namanya Krukenberg tumor. Baik. Dan berikutnya adalah itu biasanya musinosum ya, yang tadi ya, musinosum ya, yang paling sering. Oh iya, mengenai Krukenberg tumor ini, mengenai metastasis ini paling sering ditemukan pada gaster. Ya, berikutnya adalah rectum, ya, kolorektal. Ya, jangan lupa juga breast. Ya, saya pernah dapat kasus breast tumor dari payudara dan lung cancer, ya, yang sifatnya musinosum. Baik, berikutnya ini pasien habis dilakukan PCNL, kemudian mengeluhkan hematuria. Silahkan dari Solo. Akibat batu di PCNL, habis di PCNL, kemudian terjadi hematuria. Mohon izin dokter,
dari CT scan abdomen dengan kontras potongan sagittal, koronal dan aksial Nah, dokter dari paling kiri atas itu non kontras ya, yang kiri atas. Yang ini di non kontras. ya dokter. Mohon izin dokter, kalau dari non kontrasnya itu dari ginjal kanannya tidak tampak gambaran batin ya dok. Kemudian ada dilatasi dari PCS kanan dokter. Kemudian pada pemberian kontrasnya tampak sebagian enhancement dokter pada inferior ginjal kanannya dok. Bisa mengarah ke pyemonefritis dokter, disertai hidronefrosis kanan dokter. Jadi yang bikin hematurinya apa ya dok? Kira-kira pyemonefritis. Iya dokter. Iya, ya apa? Baik, terima kasih. Mungkin ada dari teman yang lain memberikan pandangan yang berbeda. Silakan. Mohon izin menjawab dokter. Saya Desi dari UA dokter. UA. Ya. Mungkin dokter. Mungkin ini di sini tampak pada pemberian kontras tampak di sini dilatasi pada pelvis renalis dan cariclenaris disertai dengan penepesan korteks. Tampak juga di sini lesi hiperdens, curiga suatu lesi vaskular di pul bawah sisi inferior ginjal kanan, curiga suatu pseudoaneurysme dokter. Ginjal kanan. Baik, tepat sekali. Bahwa ini adalah satu gambaran aneurism, ya, yang dimana aneurisme ini karena akibat dari tindakan suatu iatrogenik, ya, jadilah yang kita namakan pseudoaneurism. Bukan aneurism yang dari kongenital, tetapi acquired aneurism. Maka itu kita namakan pseudoaneurism. Dan kalau kita lihat prekontrasnya, kita menemukan adanya satu gambaran hiperdens, ya, di sistem PV vokalisasi yang menunjukkan bahwa ini adalah clot, cocok bahwa memang pasien punya keluhan hematuria, kemudian dikasih kontras, dia menyangat berbentuk bulat, ya. Dan kalau kita lihat, ya, di fase berikutnya yang yakin sekali bahwa ini adalah suatu lesi vaskular, di fase berikutnya kita melihat wash out, artinya kita nggak melihat lagi yang namanya gambaran yang bulat ini. Jadi dia mengikuti perjalanan fase dari pembuluh darah. Ya, ini yang kita namakan lesi vaskular. Ya, tentunya pengobatannya mudah sekali, yaitu dengan dilakukan embolisasi pada akhirnya untuk mengurangi terjadinya hematuria yang berulang. Ya, ini adalah pseudoaneurism. Ya, kalau kita lakukan pemeriksaan USG, kita akan menemukan yang gambaran yang memberikan yang kita akan menemukan gambaran lesi kistik, ya, atau lesi hipoekoik yang kalau kita Doppler nanti akan memperlihatkan gambaran turbulensi di dalam lesi kistik atau lesi hipoekoik tersebut, warna merah dan warna biru, ya, itu istilahnya yin and yang. Ya, itu diagnosis secara USG yang lebih simpel. Jadi saya tuh biasanya kalau ada pasien PCNL kemudian keluhan hematuri, USG aja dulu. Ya, kalau USG nggak ada yang namanya gambaran yin and yang atau lesi hipoekoik atau anekoik yang isinya adalah aliran darah, nggak perlu lakukan yang namanya CT scan, karena umumnya lesi tersebut nggak akan ada lagi model begini. Tetapi kalau nanti ditemukan secara screening dari USG ada, baru kita lakukan pemeriksaan CT scan ini untuk memetakan kira-kira kalau mau dilakukan tindakan embolisasi, arteri mana yang akan dilakukan embolisasi. Jadi demikian cara berpikir kalau kita menemukan kasus PCNL, kemudian terjadi riwayat PCNL, kemudian terjadi hematuria. Pasien dengan nyeri perut kiri bawah. Silahkan dari Universitas Indonesia. Ya, izin mencoba menjawab dokter. Alia dok.
Ya, silakan. Baik, ini adalah CT scan abdomen tanpa kontras, potongan koronal dan aksial, tampak adanya multiple outpouching yang berisi udara pada dinding dari kolon sigmoidnya, dok. Kemudian tampak pula adanya fat stranding di sekitarnya. Ini sepertinya juga tidak tampak adanya dilatasi dari usus-usus di proksimalnya, tidak tampak penyempitan dari usus di regio tersebut atau kolon di regio tersebut. Kesimpulannya mungkin adalah suatu gambaran divertikulitis, dokter. Ya, ini adalah acute divertikulitis karena kita melihat ada infeksi. Kadang-kadang kita menemukan, saya lupa memasukkannya di dalam PowerPoint, kita menemukan yang namanya chronic divertikulitis, sehingga gambarannya seperti padat. Ya, padat, dan terkadang divertikulitis. Yang padat ini, yang kronik ini juga sudah mengenai mengenai buli-buli dan menyebabkan terjadinya fistulasi. Ya, jadi jangan dibilang massa, ya, tapi kita bilang kronik divertikulitis yang menyebabkan terjadinya fistula dari enterovesika. Ya, ya, bagus. Jadi saya juga mau memberikan informasi bahwa gambaran udara di sekitar divertikal itu juga harus kita lapor karena mungkin saja itu merupakan gambaran perforasi dari divertikal. Jadi dengan adanya gambaran udara kita harus lakukan observasi. Tapi mungkin juga disebabkan karena proses inflamasi atau infeksi yang kuman memberikan produksi gas, ya. Sehingga untuk tahu itu karena perforasi atau karena infeksi karena kuman yang memberikan produksi gas sehingga terjadinya udara ekstralumen, ya tentunya kita lakukan yang namanya observasi. Makin berat, apalagi dilakukan fotopolos, tambah banyak udaranya, ya berarti itu adalah suatu gambaran perforasi. Ya, ini silakan. Mungkin dari UI lagi ya, silakan. Izin menjawab, dokter. Ini CT scan abdomen kontras potongan aksial. Pada CT scan abdomen tampak adanya lesi kistik multilokular dengan dinding relatif tipis dan punya homogen pasca kontras di cauda pankreas. Kemudian tampak lesi disertai dengan ada gambaran fast trending di mesenterium sekitarnya. Lesi kistik juga berbatasan dengan kolon descendant, dokter. Dengan disertai adanya tampak suatu lesi fokal, penebalan dinding asimetrik di sisi medial dari kolon descendant yang mengakibatkan penyempitan kolon descendant dan mengakibatkan obstruksi dengan dilatasi dari kolon transversum di proksimalnya. Kemudian tampak pula adanya dilatasi dari ductus pankreatikus. Untuk kesannya ini merupakan satu gambaran pseudosis dari cauda pankreas dengan edema mesenterial sekitarnya, disertai dengan adanya penebalan dinding asimetrik, obstruksi usus mekanik, et causa lesi vokal di dinding kolon descendant, masih mungkin dipikirkan suatu granuloma akibat proses infeksi dari pseudosisnya. Baik, terima kasih. Ya, jadi betul bahwa kita menemukan ada satu lesi kistik di pankreas, ya, di mana lesi kistik ini berdinding cukup reguler dan tebal, dan mengenai cauda pankreas, ya. Dan kalau kita melihat, yang menariknya adalah kita menemukan ada lesi padat di kolon descendant, ya, descendant yang menyebabkan adanya satu dilatasi dari kolon kolon transversum. Anda pernah dengar yang namanya colon cut-off sign? Colon cut-off sign itu adalah adanya satu gambaran sentinel loop atau focal ileus yang disebabkan karena inflamasi, ya, di pankreas, ya.
inflamasi di sekitar kolon transversum, dalam hal ini adalah pankreas, sehingga menyebabkan yang namanya vokal dilatasi, ya. Dan salah satu penyebabnya adalah karena adanya keterlibatan kolon descendant. Nah, saya mau tekankan baik-baik, khusus untuk di daerah usus, take home message-nya, kalau kita menemukan lesi padat, ya, yang nanti dikasih kontras pada fase delay, lesi tersebut masih enhance, jangan cepat-cepat mengatakan itu suatu proses malignancy. Pikirkan pertama kali adalah suatu proses inflamasi. Delay enhancement pada usus, ya, pada bagian usus yang padat, harus dipikirkan suatu proses inflamasi, dalam hal ini adalah granuloma. Ya, seperti pada kasus ini, ya, karena berhubungan dengan inflamasi di pankreas, kemudian adanya keterlibatan di kolon descendant, ya, di mana ditemukan adanya bagian padat di kolon descendant, ya, yang menyebabkan satu dilatasi dari kolon transversum. Ya, jangan cepat-cepat dianggap sebagai massa, tapi pertama kali yang dilihat adalah apakah adanya penyengatan di fase delay. Sehingga perlu digarisbawahi, ya, kita mesti menyamakan persepsi keluar dari ujian Kungkri ini. Kalau pada kasus HPB, hepar pankreatik biliar, lakukanlah protokol pemeriksaan CT secara multifase supaya kita bisa mendiagnosis yang kayak begini-begini, ya. Jadi jangan kontras non kontras, tapi lakukanlah pemeriksaan multifase karena itu sangat berguna sekali dalam menentukan jinak atau ganas suatu lesi di HPB tersebut. Saya punya waktu berapa menit lagi? Maaf, dok, izin mengingatkan waktu 5 menit lagi, dok. 5 menit lagi, oke. Sebenarnya banyak kasusnya, ya. Saya kasih waktu 5 menit untuk tanya jawab, ya, ke depan. Anda boleh tanya nanti selesai ini, ada kasus-kasus apa, saya terbuka, ya, yang bisa dilakukan konsultasi, ya. Tapi untuk kasus-kasus yang sudah saya berikan, apakah ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan sebelum saya akhiri dalam 5 menit yang terakhir ini? Jadi, kalau kita kasih kesimpulan, saya suka dengan gambar ini. Setelah Anda melihat kasus-kasus tadi, kira-kira, ya, yang ada dalam benak Anda pakai saat ini sebelum ujian sudah membawa senapan yang benar atau senapan bohongan? Yang bisa jawab Anda sendiri, ya. Sekali lagi bahwa radiologi itu ilmu yang luas, nggak akan mungkin selesai, ya, dalam waktu 4 tahun Anda harus belajar, ya, untuk memperlengkapi senapan yang makin lama makin menjadi canggih, ya. Mungkin awalnya Anda bawa AK-47, ya, dengan selesai jadi radiolog, ya, AK-47 dilatih, ganti ilmunya, nambah, ya. Beberapa tahun Anda udah bawa basoka, tapi jangan sampai keluar dari ujian Anda memakai masih senapan yang sifatnya kayu, ya. Karena apa? Kayu ini membahayakan diri Anda, karena Anda bisa kena tembak, gitu. Anda bisa kena tuntut oleh pasien, ya. Dan tentunya pasien juga bahaya, gitu, ya. Jadi demikian dari saya, mudah-mudahan diskusi kali ini bermanfaat untuk menjadi pegangan kita di dalam praktek imaging practical sehari-hari. Terima kasih, salam sehat, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Sahat, atas coaching kasus-kasus dan ilmunya. Dengan demikian, berakhir sudah coaching abdomen pada hari ini. Sekali kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Sahat dan terima kasih kepada rekan-rekan kandidat atas partisipasi aktifnya. Dengan demikian, coaching hari ini saya ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Recording stopped.
Terima kasih Dokter Sahat. Terima kasih Terima kasih dokter. 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 Terima kasih Terima dokter. kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dok.